jadi bingung. Kenapa dikit-dikit doa? Dikit-dikit doa. Mestinya doa kan dikit aja. Karena majelis kita dihadiri oleh para malaikat, mudah-mudahan diaminkan. Lalu kemudian yang paling diinginkan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kita sore ini malaikat itu sip-sipan, ganti-gantian. Malaikat yang jaga dari sore sampai malam itu tugasnya dari sholat asar sampai subuh besok. Lalu kemudian melapor kepada Allah. Allah Maha tahu. Andai tidak malaikat lapor pun Allah tahu. Tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu. Hai malaikat, ketika kamu tadi tugas pertama setelah asar, mereka di mana? Mereka ngumpul-ngumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka main game online bareng. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang main gaple. Apa yang mereka lakukan? Semua dilaporkan oleh malaikat. Tapi ada yang dibanggakan Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka duduk bersama habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk dengan para kiai ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka duduk bersama orang-orang soleh yang selalu dimintakan doa pagi, petang dan malam. Ibu mengandung hamil berdoa, Rabbi habli minas soleh. Dan hari ini kita memang betul-betul berkumpul dengan Pak Soleh sesuai dengan doa. Jadi yang selama ini merasa doanya tidak terkabul, dekat-dekatlah dengan Pak Soleh. Insya Allah kesolehannya menular. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan bagi orang yang tidak ngerti apa itu majelis. Makanya di majelis itu dibacakan sholawat. Ada sholawat diba'i, ada sholawat simtud durar, ada sholawat al-barzanji, ada sholawat macam-macam, sholawat burdah. Isinya supaya turun rahmat dan barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah turunkan 10 kebaikan. Nazalat wa rufi'at lahu asyara darajat, khuttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Orang yang hanya istighfar dosanya terampuni, derajat belum tentu naik. Tapi orang yang bersolawat maka 10 kebaikan, 10 dosa hapus, 10 derajat dimuliakan. Jadi kalau kumpul-kumpul baca solawat. Ada solawat yang diajarkan Nabi, diriwayatkan para ahli hadis yang selalu kita baca dalam sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada selawat yang selalu kita baca pada qunut subuh. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada selawat yang diajarkan oleh para ulama yang mereka dapatkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semua salawat-salawat ini baik, menenangkan hati, mendatangkan barakah, menaikkan derajat, membukakan pintu rezeki, dan menjadikan kita tenang, diakui sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini yang dicari orang adalah ketenangan. Ketenangan itu letaknya di dalam hati. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Banyak orang kaya di kota-kota besar hatinya tidak tenang, akhirnya masuk ke diskotik,
akhirnya masuk ke karaoke, akhirnya menyanyikan berbagai macam lagu, gak juga tenang, akhirnya dimakan pil anjing gila, agak tenang. Akhirnya diisap ganja, agak tenang. Akhirnya pakai narkoba, agak tenang. Ditangkap polisi, enggak tenang lagi. Orang-orang yang sibuk mengejar jabatan ingin tenang, setelah dapat jabatan rendah kurang tenang, mau lebih tinggi enggak tenang, makin tinggi tidak juga tenang. Ditangkap KPK, agak tenang. Di mana letak ketenangan? Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu tenang, maka yang lain ikut tenang. Dari mulai mata sampai ujung kaki ikut tenang. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu enggak tenang, risau, gelisah, galau, gundah gulana dan seterusnya, maka matanya juga risau, telinganya juga kecewa, akhirnya stres, depresi, gula darah naik, jantung koroner, berbagai macam datang penyakit, pergi ke rumah sakit gak juga tenang, disuntik agak tenang, dosisnya berlebih, mati lebih tenang. Kalaulah hidup ini cuman untuk makan obat penenang, masalah begitu banyak, akhirnya disuntik obat penenang, makan obat pil penenang, nggak bisa tidur kena penyakit insomnia. Begitu dimakan agak tenang, tertidur tenang, bangun masalah datang lagi, dimakan lagi tidur lagi, berbulan-bulan bertahun-tahun kena penyakit buah pinggang, gagal ginjal, cuci darah, akhirnya mati. Semua kita akan menghadap Allah, tapi yang kita inginkan sahih ajsadana, sehatkan badan, qawi imanana, kuatkan iman supaya kita bisa beribadah. Ini bisa ngumpul-ngumpul di luar biasa. Berapa banyak orang hartanya banyak nggak bisa ngumpul, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, handphone tiga-tiganya bunyi. Oh, tentu arah kita masih bisa silaturahim. Saya heran dengan kiai-kiai, santrinya ribuan, tapi masih bisa ngumpul datang silaturahim. Ada orang yang cuma ngurus berapa 2-3 orang, tapi Sohibul Bait Pak Muhammad Solehuddin masih sempat duduk bersama kita, masih sempat, padahal yang diurus banyak. Ibu-ibu juga masih bisa silaturahim. Man ahabba an yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya nambah, wa yusa'alahu fi athari, siapa yang mau umurnya nambah, falyasil rahimahu, hendaklah rajin-rajin silaturahim, rezeki nambah. Kenapa begitu? Karena Allah merubah takdirnya untuk orang yang bersilaturahim. Padahal umur katanya tidak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah, wa la yastaqdimun, tidak bisa dikurangi. Tapi kenapa umur rezeki bisa bertambah? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Al-Fatawa Al-Kubra, maknanya adalah nilainya bertambah. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas yang hanya kerja di kantor dengan yang silaturahim, kerjanya sama, tapi nilainya berbeda. Mereka ketemu dengan habaib dan kiai, mereka bertemu dengan orang-orang baik, mereka bersilaturahim. Sama seperti botol. Botol ini isinya tidak bisa ditambah, 330 ml. Sesuai dengan ceramah ini, siang ini, sore ini juga begitu, 30 menit sesuai isi botol. Tapi isinya kalau dirubah nilainya bertambah. 330 ml tidak bertambah, tapi nilainya kalau dia diisi air putih mungkin harganya 3.000, tapi kalau diisi madu bisa jadi 300.000. Kalau diisi emas terlalu mahal untuk kuceritakan. Kalau diisi air zam-zam tergantung naik pesawat apa.
Itulah agaknya kira-kira penjelasan bahwa umur tidak bertambah, tapi isinya bisa berubah. Begitu juga lah orang yang mengatakan rezeki saya tidak bertambah, tapi di sana ada barokah. Makanya kenapa banyak-banyak bacakan Al-Fatihah untuk abaib, untuk kiai, ngalap barokah. Mengapa selalu datang majelis ilmu? Mencari barokah. Hidup ini punya anak yang dicari barokahnya, rezeki yang dicari barokahnya. Ada orang gajinya sebulan 3 juta, anaknya bisa sekolah, istrinya adem ayem, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bisa nabung berangkat haji dan umroh. Ada orang yang uangnya satu hari 30 juta, tapi satu malam habis di pesta narkoba. Namanya uang hantu dimakan setan. Enggak ada barokahnya sama sekali. Jadi dengan berkumpul bersama habaib, bersama para ulama, bersama orang-orang yang soleh, itu kebarokahan kita bertambah-tambah insya Allah. Hati yang risau, yang gelisah menjadi tenang. Maka sering-sering disebut dengan mujalasatus sholihin, duduk-duduk dengan orang soleh. Sholat di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duduk-duduk dengan orang soleh. Majelis maulid, duduk-duduk dengan orang soleh. Walaupun nggak ngobrol sama sekali. Saya sering sekali datang ketemu dengan ulama, nggak ngobrol. Datang, duduk, pulang. Loh, Ustaz nggak ngobrol? Enggak. Kok kenapa nggak ngobrol? Ulamanya udah meninggal. Ziarah kubur. Ziarah kubur bagi saya menenangkan hati. Mengirimkan Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang lagi di rumah? Enggak, saya sedang banyak masalah Pak Ustaz. Sesama Ustaz cerita. Saya tanya, rupanya dia lagi banyak masalah. Terus saya tanya, lagi kemana sekarang? Ziarah ke makam almarhumah ibu saya. Ngapain di sana? Baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu 3 kali, Qul A'udzu Falaq, Qul Binnas, berdoa. Setelah pulang hatinya tenang. Ternyata ketenangan tidak selamanya didapat dengan materi benda. Ada sesuatu yang tidak kita miliki. Hati ini memang dalam badan kita, tapi bukan punya kita. Cara menenangkannya kita tidak tahu, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkannya. Inilah makna majelis-majelis ilmu. Ini poin yang pertama. Habis 10 menit. Poin yang kedua, bahwa kerja hidup ini mesti ada tujuannya. Yang penting saya sekolah, habis sekolah kerja, habis kerja dapat uang, buat rumah, beli mobil, nikah, liburan, punya anak, jalan-jalan, pensiun, sakit pinggang, mati. Kalau kehidupan cuma begitu, lebih baik jadi ikan mas koki. Tinggal di akuarium, pagi dikasih pelet, siang sore dikasih makan, jalan sana jalan sini, listrik mati, orangnya ikannya ikut mati. Hidup ini mesti ada misi. Kalau kita kaya raya, dilebihkan Allah harta, menolong agama Allah. Amin. Kalau diberikan jabatan, kekuasaan, tanda tangannya berlaku, dipakai untuk menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi. La hasada illa fisnataini. Gak boleh hasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi ilmu, pagi petang siang malam mengajarkan ilmunya. Kita boleh iri karena dia umurnya habis untuk ngajar kebaikan, dapat pahala amal jariah sampai hari kiamat. Itulah dia para kiai-kiai, guru-guru kita, abah kita. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang dikasih Allah harta, dipakainya untuk menolong agama Allah, yatim, fakir, miskin dan duafa, beserta janda-janda yang tua-tua saja. Itu pun juga, saya sebetulnya tadi tidak ada tambahan tua-tua. Pas melihat ibu-ibu langsung saya roba. Itu pun juga kita boleh hasad. Tapi yang dimaksud hasad di sini bukan dengki. Kata ulama, kalau hasadnya negatif namanya hasad. Tapi kalau hasadnya positif namanya ghibthah. Ingin kaya boleh, tapi cita-citanya kalau saya kaya saya bangun masjid, kalau saya kaya saya
Kalau saya kaya saya mudahkan. Kalau saya kaya saya sekolahkan yatim, fakir, miskin, duafa. Boleh. Yang nggak boleh itu, saya ingin kaya seperti dia Pak Ustaz. Terus saya sudah mulai ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Karena hasadnya itu hasad yang merusak, mendekatkan diri kepada jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka itu semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Man zada ilman, siapa yang ilmunya nambah, walam yazdan hudan, hidayahnya, amalnya, takwanya enggak nambah, falam yazdan illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita merenung sejenak, jangan lama-lama nanti tertidur. Kira-kira yang diberikan Allah ke kita sekarang buat kita makin dekat pada Allah atau makin jauh? Punya mobil, makin dekat pada Allah, makin sering ikut kajian, makin sering ke masjid sholat berjamaah, maka mobilnya rahmat. Punya motor, makin sering bertasbih, maka motornya rahmat. Punya uang, dipakai untuk menolong agama Allah, maka uangnya rahmat. Tapi kalau dengan punya uang makin jauh dari Allah, makin punya mobil makin jauh dari masjid, makin punya motor makin gak ingat Allah, maka sesungguhnya itu bukan rahmat tapi laknat berbaju rahmat. Namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur mereka. Diulur seperti main layang-layang. Semakin diulur makin terbang, makin tinggi melayang, makin nyangkut, makin susah ditarik. Umur panjang, badan sehat, rezeki berlimpah, kekuasaan tinggi, makin terkenal, makin populer, makin gila hawa nafsu, lupa kepada Allah. Orang menyangka dia dapat rahmat, tapi ternyata itu adalah laknat. Kalau kebetulan orang menganggap itu karomah, padahal sebetulnya berteman bersahabat dengan jin kafir, lalu kemudian orang menyangka oh ini wali. Sebenarnya di mata manusia wali, tapi di pandangan Allah adalah wali syaitan, bukan waliur rahman. Ustaz Somad wali murid. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa sedihnya. Ketika engkau merasa bahagia saat diuji dengan berbagai macam ujian, berarti engkau sedang merasakan kedekatan dengan Allah. Karena saat engkau senang karena harta yang mengirim Allah, saat engkau sedih kehilangan juga yang menguji adalah Allah. Allah yang sama yang menguji hatimu, maka sikapmu juga sama. Tapi ini berat, tidak semudah menggerakkan anak lidah, tidak semudah berceramah. Ini adalah buah dari amal ibadah yang senantiasa dilakukan dengan penuh khusyuk dan istiqomah. Mudah-mudahan kita sampai pada level tak lagi membedakan antara yang senang dan yang susah, sama-sama diterima dengan bahagia karena semuanya datang dari Allah dan mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan supaya Abdul Somad sampai ke level itu insyaallah. Hari ini masih berbeda antara like dan dislike. Kalau melihat like senang, melihat dislike enggak senang. Disambut di Madura senang, diusir dari Singapura senang. Masih belum. Hatinya masih sedih, masih berduka. Saya tahu jamaah tepuk tangan biar sedihnya hilang. Ini adalah Masya Allah, tabarakallah.
Perjalanan saya ke Madura itu naik pesawat 3 kali. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Sumeneb. 3 kali nyambung. Ibu saya meninggal, jenazahnya dibawa lebih jauh lagi ke ujung Sumatera, dekat Medan, Sumatera Utara. Tapi Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani beserta rombongan dari Pulau Madura datang bersiar, membahagiakan. Tak terpikir oleh saya bisa menyenangkan. Fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Kalau bisa kau dengan harta, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan silaturahim, tapi Anda tidak bisa, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu juga sudah sedekah. Tapi jangan gara-gara Ustadz Kiai ngatakan senyum itu sedekah, gitu hari Jumat kotak lewat cuman senyum aja. Likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Likulli tasbihatin sedekah, subhanallah sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekah, alhamdulillah sedekah. Wa likulli takbiratin sedekah, Allahu akbar sedekah. Ini untuk melapangkan hati orang yang berduka. Dia bisa nolong agama Allah dengan ilmunya, Habib dan Kiai. Dia bisa nolong agama Allah dengan hartanya, orang kaya. Dia bisa nolong agama Allah dengan kekuasaannya, ulil amri. Aku dengan apa? Dengan senyuman. Dengan ilmu enggak ada, dengan harta enggak ada, dengan kuasa enggak ada. Mau senyum enggak bisa, mati aja. Oh, kejam sekali Ustaz Somad. Islam ini agama yang membuat orang bisa beramal dengan yang apa dia miliki. Jadi seandainya dikatakan yang masuk surga itu hanya orang kaya, bagaimana dengan orang miskin? Yang kaya masuk surga dengan kesabarannya, yang miskin masuk surga dengan kesabarannya. Sama-sama sabar. Apa bedanya? Orang sabar, bedanya kaya dengan miskin. Orang kaya sabar menggunakan hartanya di jalan agama Allah. Sabar gak jadi ganti mobil baru demi untuk anak yatim. Sabar gak jadi rehab rumah baru demi untuk membangun masjid. Sabar gak jadi semua yang baru demi untuk agama Allah. Tapi bedanya orang miskin sabar menahan hatinya, emosinya. Kenapa? Karena sabar ini bermacam-macam. Selalunya orang sabar itu kalau meninggal, sakit, kebakaran. Sabar yang paling hebat adalah sabar menahan diri dari zina, maaf, padahal kesempatan ada, uang ada, badan sehat, tidak ada halangan apapun, tapi dia sabar menahan diri. Nah itu yang luar biasa. Zaman sekarang kalau ada anak muda kaya, terkenal, gak mau pacaran, itu bukan dibilang sabar, itu dibilang bodoh. Kesempatan muda gak terulang lagi. Kenapa gak buat dosa? Tapi ini dosa, tobatnya nanti setelah tua. Dia anggap malaikat maut datangnya setelah pensiun. Malaikat maut kalau datang tidak melihat akte kelahiran. Cobalah berdiri di bawah pohon kayu, pohon kelapa, lihat ke bawah, semuanya gugur. Bukan cuma kelapa yang tua, kelapa yang muda pun jatuh. Bukan cuma kelapa muda, putih mayangnya pun jatuh juga ke bawah. Ini adalah pelajaran bahwa hidup ini adalah amanah titipan Allah. Bersyukur saudara-saudaraku yang bekerja di PT Dua Putri Kedaton, di tempat bekerjanya sholatnya terjaga, terpelihara. Ustadz Habib Kiai datang diberikan kesempatan untuk ngaji. Berapa banyak orang kerja mencari makan mesti ke tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu pun gak bisa sholat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat di WC?
Kamu kalau mau ngetes saya jangan macam-macam. Nangis dia dikasih tahu. Maksudnya apa ini? Saya kerja di luar negeri Pak Ustadz. Terus majikan saya nggak ngasih sholat. Jadi saya pura-pura masuk ke toilet agak lebar, saya bentang gelar sarung, saya sholat di WC. Masih ada. Ustadz Somad, apa hukumnya? Habis nyuci babi terus sholat. Apa maksudnya ini? Saya kerja di tempat majikan non muslim Ustaz. Dia nyuruh saya nyuci ini yang bagi agama kita najis, mughallazo, berat. Saya bilang, kalau kamu pulang bagaimana? Kalau pulang mati Pak Ustaz, gak ada kerjaan. Maka ambillah air, isi dengan tanah. Di tempatmu ada tanah? Ada, berarti kau masih di bumi. Saya mana tahu dia kerjanya di planet Mars. Ambil air tanah, bawa ke tempat kerjamu, botolnya kecil aja, masukkan ke tas. Nanti setelah kau nyuci itu daging masak, pas mau sholat, cuci tangan 6 kali pakai air bersih. 1 air suci mensucikan, air mutlak, 1 kali dengan air tanah. Setelah itu kau sholatlah menghadap Allah. Karena kita tidak boleh pilih antara mati dengan dosa dengan maksiat. Pilihnya la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai kau jerumuskan dirimu kepada kematian. Pilihannya mana? Antara cuci babi untuk makan, cari kerja, atau mati. Gak boleh pilih mati. Sementara dapat kerja yang halal, maka saudaraku bisa kerja tidak terlalu jauh, halal, di tempat bekerjanya pula diberikan kesempatan untuk ngaji, ketemu dengan habaib, maka ini adalah nikmat, disyukuri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Disyukuri dengan perbuatan lidah, bertasbih, bertahmid, berzikir, beristighfar, berselawat. Disyukuri dengan anggota badan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, rezekinya halal, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran insyaallah. Orang-orang yang mencintai para alim ulama, zuriat Rasulullah, berkhidmah untuk agama Allah, insya Allah salah satu dari keturunannya akan ada yang menjadi ulama. Cobalah telusuri nasab-nasab ulama itu. Tidak semuanya anak-anak cucu ulama, walaupun sebagian besar, tapi ada orang biasa. Kenapa diangkat Allah derajatnya? Karena dulu ada salah satu dari kakek buyutnya, orang yang berlembut hati berkhidmat kepada ulama, diangkat Allah derajatnya. Begitu kata Imam Az-Zarnuji dalam salah satu kitab yang dipakai untuk akhlak, untuk adab-adab ta'limul muta'allim. Mudah-mudahan kita pun juga demikian. Di antara anak cucu keturunan kita itu ada yang kaya raya menolong agama Allah, ada yang dititipkan jabatan menolong agama Allah, ada yang diangkat Allah derajatnya menjadi alim ulama penghafal Quran, dan ketika kita mati dia mengalir sebagai waladun salihun yad'u lah. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, hubungan tidak putus. Seandainya saya pulang ke Pekanbaru meninggal, apakah jamaah di Pamekasan masih mau mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Luar biasa semangatnya, istighosah malahan. Maka tidak putus hubungan kita. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau sifatnya sama, dia akan bersahabat. Wa ma tanakara minha talaf. Tapi kalau dia berbeda, dia akan saling menjauh. Kenapa kita bisa sama? Padahal berasal dari pulau yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari latar belakang berbeda. Karena roh kita sama, masih satu server. Ada kemudahan, diberikan Allah ketenangan hati, kesesuaian, kecocokan.
Saya kalau dengar ceramah Ustaz Somad saya merasa sesuai, merasa cocok. Apanya yang sesuai? Sesuai, gak terlalu lama sehingga paket gak habis. Alhamdulillah, itu baru langkah awalnya. Nah ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Dan setelah kita menghadap Allah, yang satu di alam dunia, yang satu di alam barzah, tidak putus hubungan. Makanya kalau rindu bacakan Al-Fatihah, lalu kemudian pula sedekah dihadiahkan pahalanya. Ya Rasulullah, ya Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya nyampe apa enggak ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa ya Rasulullah? Kata Nabi, saqyul ma, air minum. Sedekah air minum sampai, apalagi sate Madura. Kenapa Nabi mengatakan air minum? Karena yang paling sulit mendapatkannya di gurun pasir Jazirah Arab, air. Yang meriwayatkan hadis itu Sa'ad radhiyallahu anhu. Begitu Nabi mengatakan air minum, dia langsung ngambil paculnya, dia ke belakang, dia gali sumur, dia wakafkan lillahi ta'ala, maka mengalir sampai hari kiamat. Di tempat kita alhamdulillah di atas air, di bawah air, malah kebanjiran. Maka cari apa kesulitan? Sulit anak uang sekolah gak bisa ikut ujian, maka datang ke sekolah-sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santri yang yatim, yang duafa, yang belum bayar uang sekolah berapa Pak Kiai? Ada sekitar 100. Saya bantu. Semuanya enggak, 2 orang aja. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masa bantu cuma 2 orang? Masih lumayan. Yang satu lagi nanya, di sini berapa semua? Papan tulis, kayu, meja, kosen, pintu. Mau bantu? Enggak, nanya-nanya. Masih syukur ada perhatian. Ada manusia yang punya hati dan pikiran, tapi tidak pernah dipakai untuk memikirkan pondok pesantren, memikirkan habaib dan ulama, memikirkan agama. Akalnya hanya dipikirkan bagaimana hidupnya tenang, kenyang, senang, tanpa pernah memikirkan agama Allah. Kalau kau pakai hati pikiran menolong agama Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu di liang lahat, menolong pertanyaan mungkar nakir, menolong saat bangkit dari alam kubur, ditolong saat berada di padang mahsyar, ditolong saat meniti titian siratal mustaqim, ditolong saat hisab amal, ditolong saat diberikan buku catatan kebaikan, ditolong bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke alam barzakh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 poin yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad dalam 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hadir di rumah Sohibul Bait ini mendengar langsung, yang gak dengar langsung ceramahnya bisa diulang karena direkam dan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen.